Selamat malam semua. Nah, seperti biasa ya, saya akan mengulas sedikit apa yang sudah kita sharingkan di minggu lalu. Minggu lalu kita mulai part pertama ya. Ini ada 3 part, minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan. Kita masih mengambil judul besar Seeing Him who is invisible, ya, melihat Tuhan kita yang nggak kelihatan gitu. Dan kita tahu dengan iman Musa telah meninggalkan Mesir tanpa takut akan murka Firaun, tapi Musa tetap teguh bertahan karena Musa sudah melihat Tuhan yang tidak terlihat itu. Nah, saya mau melihatkan ini ya. Ini minggu lalu nggak ada foto ini, tetapi saya mau menunjukkan minggu lalu kita bicara tentang banyak melihat, 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 dan melihat itu memang menipu. Ya, saya tunjukkan. Kalau kita lihat nasi goreng Jawa seperti ini ya, yang sebelah kiri lebih pale, lebih pucat, yang sebelah kanan hitam gitu ya. Secara otomatis mata kita tuh mendikte mulut kita, dan kita akan bilang, oh yang kanan lebih manis, ya, padahal kita belum rasain. Nah, ini salah satu contoh mata kita bisa menipu lidah kita. Seperti itu ya. Dulu kami waktu saya kerja di salah satu perusahaan, di perusahaan makanan juga demikian. Kalau ngelihat nasi goreng pakai hitam begini, langsung pikirannya itu, oh ini lebih manis gitu. Padahal ketika matanya ditutup, bisa jadi yang warnanya lebih pucat itu terasa lebih manis. Ya, tapi kehitaman nasi itu menipu lidah kita dan mengatakan itu lebih manis. Padahal enggak sebenarnya begitu. Nah, itu contohnya ya. Juga semua orang menginginkan warna yang ceria, warna yang eh, kencang gitu, yang kuat, itu untuk menunjukkan segar, untuk menunjukkan, sampai semua orang melakukan penipuan-penipuan untuk mendapatkan warna-warna seperti ini yang jelas membantu meningkatkan omset penjualan gitu ya. Jadi warna menarik mata, dan mata itu menyebabkan keinginan lebih 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 lagi gitu ya. Nah, gambar ini juga minggu lalu saya sudah tunjukin. Begitu lihat gambar ini, terasa mulut kita ada airnya gitu, air liurnya keluar karena langsung berasa asemnya. Padahal nggak ada, mata kita mendikte semua panca indera kita yang lain ya. Jadi hati-hati dengan mata. Jadi dunia memang mengatakan melihatlah maka percaya. Nah, makanya radio ditinggal ya, dapat pindah ke TV karena TV jauh lebih menarik, dan setelah dapat TV maunya yang lebih gede lagi, bikin home theater begitu ya, yang kalau perlu bikin cinema di rumah. Nah, jadi ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ya, jadi satu ayat ini kita udah bahas minggu lalu banyak banget. Nomor satu, mereka bilang, kami nggak bisa lihat, nggak ada Musa, Musa nggak kelihatan. Yang kedua, dia mengundur-mundur, artinya kami nggak mau tunggu. Jadi kami nggak bisa lihat, kami nggak mau tunggu. Lalu kami mau sekarang ini ada pemimpin, ya, dan dipaksalah Harun buat seperti yang kami inginkan, yang terlihat dan berada di posisi yang kami mau di depan kami. Ya, jangan di belakang ya, di depan. Ya, ini membuat sesuatu yang diinginkan hatinya. Dan mereka mengatakan, ini nggak jelas seperti ini, nggak kelihatan seperti ini nggak enak ya, status quo. Kami nggak mau, kami perlu ada kejelasan, dan kami perlu melihat siapa yang lagi in charge, siapa yang lagi bertanggung jawab, dan kami ingin semua kontrol itu ada di tangan kami. Nah, itu yang mereka sampaikan kepada Harun ya, ketika Musa tidak kelihatan. Lalu kita tahu bahwa Tuhan itu meminta kita untuk menantikannya dengan hati yang tenang, ya, dengan hati yang sabar, dan tunggulah sampai Tuhan bertindak. Tapi sering manusia nggak sabar dan mau suka-sukanya sendiri dan memaksa apa yang menjadi keinginannya. Ya, lalu Harun bilang, sini bawa sini anting-anting emas. 2 kali dikatakan anting-anting emas yang ada pada telinga, 2 kali ya, jelas. Ya? Lalu Harun terima semua itu dan kemudian diwujudkan. Jadi Harun seolah-olah mau mengatakan, oke, Tuhan bilang pendengaran, baiklah,
Tapi umat maunya Allah yang kelihatan, baiklah dia menggabungkan suara Tuhan dan suara manusia, jeng-jeng, dan menjadilah anak lembu emas nih, dan Harun yang sangat customer oriented mengatakan, oke, ini udah jadi, ya besok kita bikin mari kita bikin mesbah dan besok kita bikin hari raya buat Tuhan. Dan jadilah keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, kemudian duduk makan minum dan bangkit dan bersukaria. Dan kebablasan, ya, panca inderanya itu menimbulkan sensasi, dan ini sudah tidak bisa terkendali dan menimbulkan hal yang lain bagi mereka. Jadi hati-hati menggunakan panca indera cenderung kita mengabuse-nya menjadi sensasi, dan sensasi yang sudah kebablasan itu menimbulkan sensualitas yang tidak bisa terkontrol lagi. Itu yang terjadi dengan umat Israel, ya. Dan Musa berdoa bagi Israel. Dia mengingatkan Tuhan itu punya sifat belas kasihan dan mengampuni. Ya, dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Lalu dia ingatkan Tuhan namanya mulia, harus dipertahankan gitu, ya, karena Tuhan menghancurkan Israel akan memalukan gitu bagi bangsa-bangsa lain, dan mengingatkan juga kesetiaan Tuhan. Tuhan udah janji sama bapak leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan jangan hancurkan Israel, karena Tuhan sudah bilang mau menghancurkan Israel. Dan doa Musa ini didengar sama Tuhan, dan Tuhan menyesal. Menyesal artinya mengubah pikiran. Tuhan tidak mengubah pikirannya seperti manusia mengubah pikiran karena salah, karena Tuhan tidak mungkin salah, ya. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan menyesal, dan dia mengubah pikirannya itu adalah pilihannya, dan dia memutuskan untuk kembali berbelas kasihan. Nah, Musa nggak besar kepala karena berhasil membuat Tuhan menyesal. Karena dia sadar bahwa ini adalah ujian Tuhan baginya. Makanya Tuhan juga malu menyatakan dirinya menyesal. Karena dia tahu, ya, dia mau menguji Musa dalam hal ini. Dan Musa lulus dalam ujian pengenalan pribadi dan karakter Tuhan Allahnya ini. Ya, jadi Musa tahu Tuhan. Makanya dia berani dalam tanda kutip seolah-olah menegur Tuhan gitu, karena dia udah tahu Tuhannya siapa, dan dia mengenal hati Tuhan, jadi dia berani untuk menyatakan pendapatnya, dan Tuhan mendengarkan dia, dan Tuhan tidak underestimate sama Musa, ya, dan Musa tidak besar kepala karena dia tahu Tuhan itu lagi menguji dia mengenal Tuhan. Nah, ya. Nah, lalu Musa turun, dan ketika dia sendiri lihat, ngamuk dia, meledak marahnya, dibantinglah itu 2 loh batu karya tangan Tuhan ini, ya. Pecahlah itu, dan artinya Israel, engkau melanggar perintah Tuhan, engkau sudah memecahkan perjanjian, beneran dibanting juga sama Musa. Dan Musa ngamuk gitu, ya, dan dia marah dengan murkanya, dan dia menghancurkan si anak lembu emas itu, dibakar, dia giling, dia taruh di air, disuruh minum, supaya jadi apa? Supaya jadi kotoran, masuk ke dalam perutmu dan tinggalkan itu, jadi kotoran, ya, supaya engkau jijik dengan berhalamu itu. Itu maksudnya Musa, sampai disuruh minum gitu kan, ya. Jadi kalau dia tanam itu berhala, nanti digali orang lagi gitu, ya. Nah, Musa memikirkan bagaimana supaya Israel itu benar-benar benci sama berhala itu dan menajiskannya, disuruh minum supaya besok hari jadi kotoran gitu, dan itu ditinggalkan dengan kejijikan. Nah, lalu Musa menghentikan kebrutalan ini. Jadi walaupun dia udah giling, udah suruh minum gitu, orang-orang itu masih melakukan hal-hal perzinahan dan segala macam karena sudah kebablasan begitu. Dan Musa menghentikan kebrutalan itu. Dia menantang siapa yang mau ikut Tuhan, dan orang Lewi datang. Dan orang Lewi datang diperintahkan untuk menghabiskan orang-orang yang masih berbuat tidak karu-karuan itu, dan 3.000 orang mati. Ya, lalu pemberontakan Israel di sini menyebabkan Tuhan membuat bangsa Israel secara keseluruhan kehilangan haknya menjadi kerajaan imam yang Tuhan janjikan di Keluaran 19 ayat 6, ya. Tuhan udah bilang, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar, engkau akan menjadi kerajaan imam bagiku. Dan di sini Tuhan batalin semua, nggak jadi, ya, nggak layak bangsa Israel itu, ya. Dan kemudian
Tuhan menunjuk suku Lewi menjadi pilihan Allah dan menjadi imam bagi Israel. Ya, kita tahu itu di Bilangan 3 ayat 12, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Jadi tidak lagi seluruh Israel menjadi imam, itu rancangan Tuhan semula, gara-gara ini bubar dan Tuhan mengambil Lewi. Ya, nah keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa ini, aduh, ini dosa gede banget dan tidak cukup gitu, nggak bisa, ini betul-betul memalukan, menghina Tuhan, dan dia merasa sangat terbeban dan dia mau naik menghadap Tuhan dan mengadakan pendamaian untuk dosa ini, karena dia tahu ini teramat sangat besar dan seluruh berdosa termasuk Harun dan para pemimpin, dan ini ada dua hukum Tuhan yang dilanggar. Jangan berzina juga ya, dan jangan membuat patung jelas, dan jangan berzina. Dan 3.000 orang mati. Ya, dan ini adalah orang-orang yang sudah nggak peduli lagi sama Tuhan dan hamba-hambanya. Mereka membuat dan hidup berdasarkan kebenaran mereka sendiri. Dan Musa sangat terbeban. Ia tahu Tuhan sangat terluka. Dan ia merasa ia harus berbuat sesuatu. Mohon pengampunan Tuhan dari Tuhan ya. Dan dia ketika dia teringat kan, ketika dia naik 40 hari 40 malam bersama Tuhan, mereka merancangkan kemah suci, merancangkan pakaian imam sampai sedemikian detail ya, dan merancangkan perabot-perabot yang harus ada di dalam kemah suci. Dan kita tahu dari semua perabot itu yang tidak ada itu justru ikon Tuhan. Justru itulah yang dilakukan, yang dibuat oleh Israel ini. Jadi hal yang tidak boleh justru itu yang dibuat oleh Israel, dan itu mengerikan ya. Dan Musa bilang, Tuhan ampuni mereka, kalau enggak hapuskan namaku dari kitab yang telah kau tulis itu. Jadi Musa mengorbankan dirinya untuk Tuhan boleh ngampunin Israel ya. Nah, di sini kita belajar ada prinsip hubungan Tuhan dan dosa manusia. Yesaya 18:4 mengatakan begini, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jadi dosa pribadi adalah tanggung jawab pribadi yang akhirnya berujung pada penghakiman pribadi. Ya enggak, masing-masing harus bertanggung jawab. Nah, Tuhan dalam hal ini tidak menghukum Harun secara spesifik ya, karena Harun itu berbuat dosa karena dia tertekan di dalam kelemahannya. Tapi Tuhan menghukum Israel seluruhannya ya, karena kelancangan mereka. Tapi Tuhan berjanji tidak akan tinggalin umat karena dosa mereka. Tuhan masih mengutus malaikatnya nanti berjalan di depan mereka ya, seperti yang umat minta. Tapi pemberontakan Israel dia akan terus berlanjut dan nantinya akan penuh di Kades Barnea. Ya, dan Tuhan akan hancurkan orang-orang yang tersisa di saat itu. Itu nanti kita akan belajar itu di Bilangan ya. Nah, Tuhan tidak mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan akan menanggung hukuman atas dosanya sendiri. Namun tidak berarti tidak bisa ada tidak bisa ada substitusi ya. Jadi Tuhan memang bilang harus tanggung jawab masing-masing, tapi tidak berarti tidak bisa ada substitusi. Bisa ada substitusi ya. Tetapi substitusinya tuh nggak bisa ambil nyawanya Musa, karena Musa juga orang berdosa. Nggak bisa kita ambil orang berdosa menggantikan orang berdosa. Itu tuh nggak adil gitu ya. Jadi keadilan Tuhan tidak ambil nyawa Musa, nggak cukup untuk bisa menggantikan orang Israel. Ya, jadi hanya satu orang yang bisa menggantikan orang yang berdosa, yaitu Tuhan Yesus, orang yang tidak berdosa. Jadi Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bilang seperti Musa ini, Tuhan ambil aku untuk mengampuni seluruh umat-Mu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Musa nggak bisa, karena Musa berdosa. Ya, jadi kalau Tuhan pun ambil nyawanya Musa, nggak sebanding gitu, karena Tuhan kita itu adil dan ini nggak sebanding. Ya. Nah, kita akan melanjutkan di hari ini adalah bagian kedua, bagaimana kita melihat invisible God ya di Keluaran 33. Nah,
Kita akan masuk ke Keluaran 33 ayat pertama. Firman Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Jadi Tuhan bilang apa? Setelah kejadian anak lembu emas ini, setelah mereka rame ribut begitu dan Musa naik gitu ya ke gunung dan turun lagi, Tuhan perintahkan kepada dia jalan, ya pergi berjalan dari sini. Artinya Tuhan perintahkan mereka tuh pergi, artinya jauhin gunung ini. Tuhan seolah-olah kayak ngusir gitu, pergi jauh-jauh deh, ya. Tapi Tuhan ingat janjinya, ya dia memegang janjinya dan akan memenuhinya. Namun Tuhan bilang, aku nggak mau jalan dengan kamu, ya, aku tidak akan tinggal dan tidak akan menyertai kamu. Ya, tadinya kan dia sudah membuat kemah suci ini ya, sudah ada di benaknya Tuhan dan sudah kasih tahu Musa. 40 hari 40 malam mereka bermimpi-mimpi seperti menceritakan tentang Tuhan akan tinggal di bumi, Tuhan akan membuat kemah suci itu. Sekarang nih Tuhan bilang pergi, lupakan kemah suci itu. Nggak jadi, ya. Karena umat telah melanggar perjanjian yang mereka sanggupi, mereka bukan lagi umat Tuhan. Jadi Tuhan bilang pergi, jangan dekat-dekat sini, ya. Nah, terus Tuhan bilang, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Malaikat yang akan diutus Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan nggak mau jalan sama mereka. Dan malaikat itu akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ya, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi rencana Tuhan yang besar hanya bisa terjadi, kemah sucinya itu akan dibangun, ada imam, ada mezbah pengorbanan dan seterusnya. Rencana Tuhan yang besar itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Ya. Namun kekudusan Tuhan itu absolut, nggak bisa ditawar. Maka jika umat nggak bersedia menjaga kekudusannya, Tuhan nggak bisa bersama-sama dengan umatnya. Ya, karena mereka pasti celaka. Kalau dipaksain pasti mati semua. Nah, itu dia. Yang Tuhan inginkan adalah dia itu adalah Allah ya, maha suci. Nah, untuk itulah Allah memanggil umatnya untuk menjadi suci. Selalu kita menemukan berkali-kali, terutama di perjanjian lama, kuduslah engkau, sebab aku kudus. Itu yang Tuhan bilang, kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus. Tuhan selalu berharap nomor satu adalah kudus. Kudus itu artinya suci. Sucilah kamu, sebab Tuhan Allahmu itu suci. Tuhan nggak pernah bilang begini loh, kayalah kamu sebab aku kaya. Enggak. Ya, sehatlah kamu sebab aku sehat. Enggak. Berkat Tuhan itu dan harapan Tuhan itu adalah umatnya menjadi kudus. Kesucian itu yang harus diberantemin gitu. Itu yang harus diperjuangkan habis-habisan. Karena Tuhan bilang, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Tuhan nggak minta kita jadi kaya, Tuhan nggak minta kita jadi pinter, Tuhan nggak minta kita jadi sehat. Enggak, Tuhan cuma bilang, kuduslah kamu, sebab Tuhan, Allahmu, kudus. Ya. Nah, ayat 3b ini, saya tekankan ya, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Jadi sejauh ini mereka tahu nih, Tuhan yang selalu bertindak. Bangsa ini menyadari apa-apa kalau mereka kepepet selalu Tuhan yang tolongin ya. Nah, jadi jika Tuhan tidak berada bersama-sama mereka, waduh, ini mengerikan begitu kan. Nah, jadi kita tahu ya, Keluaran 12 ayat sebelumnya, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu berjalan di depan mereka. Tuhan jalan di depan mereka siang hari pada tiang awan, yang menuntun mereka di jalan, pada malam hari pada tiang api.
untuk menerangi mereka, sehingga mereka semua dapat berjalan siang dan malam. Ya, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata gitu loh. Ya, dan ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada, nggak pernah absen gitu ya. Selalu lindungin mereka, dan tiang api itu ada di waktu malam, nggak pernah kehabisan bensin gitu. Nggak pernah capek Tuhan itu, dan tidak pernah tidur Tuhan itu. Pagi dikasih awan gitu, malam dikasih api gitu ya. Dan Tuhan itu nyata. Nah, sehingga itu mengerikan bagi orang Israel ini. Ya, kalau Tuhan nggak ada nih, waduh, ini mengerikan. Sehingga mereka berkabung, mereka berduka, seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ya, bagi mereka ini sungguh mengerikan. Karena karena mereka tahu mereka melanggar perjanjian dan mereka akan ditinggal Tuhan. Walaupun Tuhan bilang nih ada malaikat kan tadi kan yang akan menolong mereka menghalau orang-orang Kanaan itu dari orang Kanaan sampai orang Yebus, tapi malaikat adalah malaikat, tidak bisa menyamai Tuhan. Mereka sadar itu, ya. Nah, namun mereka juga tahu kalau Tuhan mau tinggal beserta mereka, mereka harus patuh sama Tuhan, harus menjaga standar kekudusan Tuhan, nggak bisa kurang. Nah, kalau enggak, mereka tuh akan dimusnahkan karena bebal gitu ya. Jadi mereka berduka gitu, mereka tanggalkan perhiasan untuk menunjukkan perasaan berkabung dan berduka. Prihatin nih, aduh ini masa depan bagaimana nih? Sulit nih. Maju takut nih, musuh banyak. Mundur udah kagak bisa. Bagaimana mau mundur kemana gitu, mau pulang kemana gitu ya. Terus mereka sedih. Aduh, Tuhan kalau nggak beserta pada mereka lagi, ini nanti musuh ya ketemu. Aduh, gimana ya? Ini mengerikan gitu melihat masa depan yang sulit itu. Nah, tetapi mereka tuh nggak mau komit taat sama firman Tuhan dan perintah Tuhan, gagal melulu gitu kan, dan nggak pernah berani untuk komit gitu, dan tegar tengkuk bener nggak mau minta maaf gitu, dan tidak ada tanda-tanda kan bahwa mereka betul-betul mengerti apa yang Tuhan mau. Nggak ada tanda-tanda bahwa mereka mau berusaha betul-betul mengerti dan menyesali dosa-dosa mereka. Nggak ada. Dia cuma takut aja. Waduh, diancam nih, ditinggal nih ya. Dan sedih seperti anak kecil yang tidak mengerti mengapa mereka dimarahin gitu. Sedih aja, tapi nggak menunjukkan pengertian dan tidak menunjukkan mereka tuh tahu sebenarnya dosanya apa sih gitu. Dan nggak berusaha cari tahu juga. Nah, itu mengerikan ya. Nah, saya coba mempelajari gitu. Wanita Israel kuno itu bentuknya kayak gini. Mereka memang banyak menggunakan perhiasan. Nah, kata aslinya itu sebenarnya bukan perhiasan, tetapi ornamen ya. Ornamen itu artinya tidak hanya perhiasan, tapi juga mungkin renda-renda, selendang-selendang, dan seterusnya ya. Jadi mereka pasti dipengaruhi oleh busana Mesir kuno. Ya, Mesir kan mereka tinggal 400 tahun di Mesir. Pastinya terpengaruh dengan budaya Mesir dan juga budaya Mesopotamia kuno pada waktu itu. Nah, orang-orang ini berdandan modelnya kayak begini ya. Nah, jadi Israel pastinya memper-memper gitu. Dan ini para lelaki mereka ya, tidak hanya perempuan, lelakinya juga berdandan. Jadi repot gitu. Banyak aja yang dikenakan dan seterusnya. Dan kita tahu zaman siapa namanya Yusuf aja, papanya Yakub memberikan dia jubah berwarna-warni kan, karena orang kaya nih ceritanya. Nah, jadi orang Israel kuno itu banyak memakai ornamen dan perhiasan, ya di kepalanya lah dipakein, pakai selendang lah, pakai segala macam begitu kan. Nah, kalau mereka agak sedikit mungkin kaya, mereka akan memakai lebih banyak lagi perhiasan, apalagi waktu menikah gitu ya. Lihat perhiasannya, banyak banget gitu. Segambreng dipakai semua gitu kan. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekayaan, menunjukkan kesejahteraan, dan ini pastinya memerlukan banyak sekali usaha yang sangat merepotkan. Nah, ya. Nah, sehingga Tuhan berfirman kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel. Ya. Katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu
oleh sebab itu tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ini sebenarnya lucu, teman-teman. Ya, tapi kita akan masuk nanti. Saya akan bahas ini dulu. Jadi bangsa ini, sekelompok besar manusia ini adalah tegar tengkuk. Dan Tuhan ini udah bilang nih, sebuah label dari Tuhan. Tuhan udah katain ini bangsa yang tegar tengkuk. Artinya Tuhan sudah menilai mereka, kan? Dan Tuhan tidak pernah salah dalam menilai, ya. Dan Tuhan tidak menilai dengan sembarangan. Karena Tuhan tahu ini nih hatinya tegar tengkuk. Emang mencerminkan, makanya Tuhan sampai berani bilang, engkau tuh bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Nah, karena apa? Karena umat ini nih membenarkan diri terus-menerus. Mereka berulang kali berjanji nih jadi umat yang mau mendengar dan patuh pada Tuhan, tapi berulang kali langgar lagi, janji lagi, langgar lagi, itu kerjanya, ya. Hati mereka tuh sebenarnya terpusat pada dirinya. Seluruh upaya yang dilakukan itu menyenangkan dirinya. Ya, ingat dia bahkan minta pemimpin yang berada di depan mereka. Mereka mau atur. Ya, mereka nggak mempan teguran sebenarnya. Mengapa mereka nggak menunjukkan tanda-tanda penyesalan? Karena dia merasa dia benar. Sama kayak anak-anak. Nggak ada pikirannya gitu. Dimarahin nangis. Besok bikin lagi nggak? Bikin lagi karena nggak ngerti. Mereka nggak mempan teguran karena merasa aku tuh benar. Ya, jadi dia kadang-kadang takut karena suara Tuhan gede gitu. Dia takut. Ya, kayak anak-anak kecil dimarahin. Tapi besok lakukan lagi gitu, karena nggak ngerti. Jadi teguran dan disiplin Tuhan hanya bikin mereka takut sementara. Lalu sebentar kemudian lupa. Lalu tanpa merasa bersalah melakukan dosa yang sama lagi, bahkan yang lebih buruk. Ya, nah semua ini nyakitin Tuhan, membangkitkan amarah Tuhan. Terus-menerus soalnya bebal, ya. Tuhan itu sudah adopsi mereka dan Tuhan itu rindu agar umat ini mau menjadi bangsa kesayangan dan menjadi kaum imam bagi Tuhan. Tuhan cuma bilang dengar, patuh, kamu akan jadi bangsa kesayangan, akan menjadi kaum imam bagi Tuhan. Nah, standar kekudusan Tuhan itu, Tuhan kita yang maha suci dan kudus ini nggak mungkin bisa jalan sama umat yang tegar tengkuk begini. Kebebalan mereka itu nanti akan paksa Tuhan memusnahkan mereka. Jadi Tuhan sudah tahu, ya, engkau bangsa tegar tengkuk, aku nggak bisa sesaat aja aku di situ, kata Tuhan, mati engkau nanti. Ya, nah untuk itu Tuhan bilang, oleh sebab itu tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Lucu. Nah ini, Tuhan suruh tanggalkan perhiasan. Padahal Israel sudah menanggalkannya, bukan? Mereka sedang berduka. Kita baru baca satu ayat sebelumnya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Itu ayat 4. Ayat 5, Tuhan bilang, tanggalkan perhiasanmu. Jangan-jangan Tuhan buta kali. Kan gitu dong. Wong mereka sudah ninggalin perhiasannya, sudah menanggalkan perhiasannya. Sekarang ayat 5 Tuhan bilang, tanggalkan perhiasanmu. Seolah-olah Tuhan itu buta. Ya, jadi mengapa kira-kira Tuhan memerintahkan lagi tanggalkan perhiasan? Bukankah mereka sudah mempertontonkan kedukaan mereka? Apa Tuhan tidak lihat? Ya. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Bukan apa yang terlihat di mata. Tuhan lihat nggak mereka sungguhan berduka atau pura-pura berduka. Tuhan sampai bilang tanggalkan perhiasanmu sekali lagi di hadapan orang yang sudah nggak pakai perhiasan. Ya, Tuhan tahu hatinya. Nah, jadi coba kita bayangkan gitu ya, kita analisa. Sebenarnya apa sih hot issue yang sedang berlangsung pada saat itu? Nomor satu, relasinya dengan Tuhan rusak. Ya, umat itu merasa udah kenal Tuhan. Kemudian mereka karena dia udah kenal Tuhan nih, mereka tuh kepo gitu, ya, berinisiatif wujudkan Tuhan untuk disembah. Mereka melanggar hukum kedua, ya. Jangan ada Allah lain. Oh enggak, memang Yahweh, ya. Tapi Yahweh ini Tuhan bilang jangan diwujudkan sama mereka. Karena mereka pengen lihat. Karena mereka bilang, oh bukannya melihat kami lebih bisa
membayangkan, kami lebih bisa menyembah. Dia nggak ngerti bahwa Tuhan yang maha luas itu nggak bisa dibatasin dalam wujud tertentu. Ya, nah jadi mereka melanggar hukum kedua, tapi dia tetap merasa benar kan benar. Tadinya nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Nah, salah gua apa? Kan gitu. Jadi itu isunya ya, bahwa umat itu sudah merasa sudah kenal Tuhan dan merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya, nah lalu mereka menyalahgunakan indranya itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, mereka ingin melihat Tuhan. Nah kemudian setelah dia lihat, dia apa keluar sensasinya dan sensualitasnya dan mereka membuat pelanggaran yang lebih besar gitu ya. Dan mereka tegar tengkuk itu kembali karena mereka merasa benar apa yang terlihat itu memuaskan hatinya dan mereka bersuka cita, ini hasil karya yang bagus, dan terus berbuat dosa. Bahkan ketika Musa sudah ngamuk, sudah banting itu loh dan sudah bakar itu anak lembu emas, mereka masih berbuat dosa kan, sampai orang Lewi itu bunuh gitu. Nggak mempan teguran dan nggak mempan dengan peringatan. Ya, jadi ada banyak hal, banyak pengetahuan, banyak asumsi yang membuat mereka berkesimpulan mereka benar dan telah mengenal Tuhan. Anting-anting dari telinga, wah itu kan sudah menunjukkan asumsinya. Ya, banyak pengetahuannya, udah kenal Tuhan, udah belajar buku teologi nih ceritanya dan udah mengenal Tuhan begitu ya, dan mereka berasumsi mereka telah mengenal Tuhan, dan semua ini adalah penyimpangan. Ya, mereka telah menyimpang dengan berdasarkan pikiran mereka, dan itulah dosa besar. Jadi ketika Tuhan bilang tanggalkan perhiasanmu, itu adalah perintah Tuhan untuk mengatakan berhenti membenarkan dirimu, berhenti mengagumi kemolekanmu sendiri, berhenti mengagumi kepintaranmu itu, berhenti bergantung pada dirimu sendiri. Engkau tuh siapa? Seolah-olah Tuhan mau bilang begitu tuh. Tanggalkan perhiasanmu itu. Ya, jadi jangan kau tutupi dirimu itu dengan pembenaran demi pembenaran. Tanggalkan perhiasan ornamenmu itu. Ya. Nah, tanggalkan perhiasan dan ornamen itu juga adalah salah satu cara Tuhan sebenarnya untuk membantu mereka. Ingat ya, Tuhan kita ini ya luar biasa kasihnya, luar biasa sabarnya, luar biasa sayangnya. Ya. Jadi walaupun sudah menyebalkan seperti itu orang Israel dan Tuhan sudah bilang tanggalkan ya, maksud Tuhan tanggalkan perhiasan itu juga sebenarnya untuk membantu mereka. Kalau engkau menanggalkan perhiasanmu itu, ya stop berarti nggak usah lagi menghabiskan waktu kan untuk berdandan-dandan, tenaga, materi dan lain sebagainya untuk mengurusi yang nggak penting di mata Tuhan. Sama ya, Bapak Ibu, kita sekarang lagi COVID kan, tiba-tiba kita merasa, oh banyak waktu ya sekarang ya, kita bisa lebih lama di rumah, working from home, nggak habis di jalan, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, diapain tuh waktu? Gitu ya. Nah ini dia. Jadi mereka sekarang dengan menanggalkan perhiasan, berarti sebenarnya mereka punya banyak waktu. Ya. Nah, namun selama ini nih, mereka hal-hal ini nih, berdandan, perhiasan, ornamen, itulah yang menarik hatinya dan memenuhi pikirannya. Ya, nah dengan menghilangkan kegiatan berdandan ini, ada banyak waktu harusnya, ada banyak tenaga, ada banyak perhatian yang seharusnya dapat membuat bangsa ini menyadari apa yang telah terjadi. Dan kemudian sadar, itu Tuhan bilang begini ya, aku ini umatnya ya, aduh bodoh banget ya, aduh tersesat banget ya kita ini ya, dan kemudian menyesal dan bisa bertobat dan berbalik dan menemukan kembali, oh karena udah hilang semua nih, oh iya itu jalan Tuhan, dan kembali on track. Harusnya begitu. Makanya Tuhan bilang tinggalkan tuh, tanggalkan perhiasanmu itu. Karena itu tuh bikin otakmu tuh kacau. Karena engkau menginginkannya, habisin waktu di situ, habisin tenaga di situ. Tuhan bilang stop, tanggalkan perhiasanmu itu. Dan kemudian Tuhan bilang, kalau engkau ikuti, aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Tapi apakah Israel menanggalkan perhiasannya dengan sungguh-sungguh? Mari kita lihat ya. Nah, coba kita analisa sedikit. Sebenarnya
kenapa sih manusia berdandan? Kenapa sih manusia itu berdandan sampai bela-belain gitu ya? Nah, saya mencoba studi sedikit gitu. Ada yang bilang begini, soalnya saya nggak berdandan, jadi saya agak kesulitan di dalam membayangkan sendiri. Saya harus belajar dari orang lain ya. Jadi mengapa manusia Mhm. berdandan? Salah satu bentuk ekspresi kreatif katanya begitu. Minta tolong ada teman-teman yang mikrofonnya belum di mute. Ya, terima kasih. Jadi orang bilang berdandan itu adalah salah satu bentuk ekspresi kreatif, menciptakan bentuk citra diri, wah, sesuai bayangan dan impian diri. Jadi setiap kita tuh punya bayangan sendiri gitu loh. Dan kita kepengen menciptakan bentuk dari diri kita sendiri. Nah, itu artinya apa? Kita mau menjadi pencipta loh, bukan ciptaan lagi. Kita kepengen jadi subjek. Aku menciptakan diriku sendiri. Ya, alisku panjangnya segini, ku tambahin. Nah, kan begitu. Aku menciptakan diriku sendiri. Dan itu menjadi pencipta, bukan lagi ciptaan. Lalu aku mau menampilkan, mengkomunikasikan citra diri yang baru ini kepada dunia, kan begitu ya. Dan aku memanipulasi dan mengendalikan orang lain dan situasi ya dalam apa yang terlihat ya. Dengan mencipta ini kan kelihatan nih keindahan, kecocokan, keharmonisan, pakai busana yang matching-matching, dan tadinya orang misalnya ya, orang-orang yang kelas menengah bawah, tapi begitu tampil kinclong gitu ya, seolah-olah, kaya ya ini orang ya. Artinya dimanipulasi. Dan apa tujuannya manipulasi? Mengendalikan orang lain dan situasi ya dari apa yang terlihat. Bisa jadi menutupi kekurangan. Mengapa merasa kurang? Karena kosong. Ya, membuat kepercayaan diri palsu. Ya, misalnya kita bilang, aduh, ini bentuknya jelek, nggak pede. Banyak saya kerja di supermarket ya, banyak para SPG, sales promotion girl itu berdandan dengan seronok begitu ya, untuk dia bilang lebih pede kalau dia berdandan dengan seperti itu. Nah, ini adalah kepercayaan diri palsu sebenarnya. Lalu menciptakan keamanan dan kenyamanan diri yang baru. Dia merasa dia memenuhi standar acceptance dunia gitu ya. Orang baru ngelihat kalau cakep gitu, kalau nggak cakep nggak dilihat gitu kan. Terus mempunyai kesempatan untuk unjuk gigi, kalau gue lebih cakep dari lo kan gitu, gue menjadi pusat perhatian nih dari yang lain ya. Aku lebih pintar dari engkau, aku menjadi pusat perhatian. Dan salah satu lainnya adalah orang berdandan tuh karena dia bilang kalau tampil cantik itu nyaman deh, merasa dimanjain gitu, feel good and look good gitu ya. Nah, lalu mereka merasa ini kan milik gue, hak gue dong, hak atas diri, ini punyaku, jadi aku berhak. Aku membuat standar kebenaranku sendiri. Sama seperti Tuhan ya, membuat standar kekudusannya sendiri. Ini enggak, aku bikin standar kebenaranku sendiri. Dan itu mendasari setiap keputusanku. Jadi aku leluasa dan berkuasa untuk menjalani apa yang aku mau. Aku menjadi ilah bagi diriku sendiri. Ya, ilah itu adalah Allah-Allah lain ya, menjadi ilah bagi diriku sendiri, dan aku bebas mewujudkan dalam bentuk apapun yang diingini hatiku sendiri ya. Jadi dandan itu begitu ya, orang nggak princess bisa jadi princess begitu kan. Nah, sadar nggak ada harga yang harus dibayar, kerugian-kerugian yang sering orang-orang nggak sadar. Nomor satu sebenarnya adalah menjadi penghalang. Sadar nggak sadar, dandan itu menjadi penghalang orang menjadi steward Tuhan yang baik. Ya, habisin duit kan, nomor satu ya. Menyelewengkan, menyelewengkan semua sumber daya yang Tuhan percayakan. Emang Tuhan kasih nih duit nih, dan kita boleh buang gitu duit untuk dandan habis-habisan? Ingat, suatu waktu Tuhan akan menanyakan itu pada kita. Bisa jawab nggak? Habisin duit, habisin waktu, habisin tenaga, habisin perhatian, pemikiran. Aduh, bulu mata copot nih, nggak bisa nih. Gelisah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, nah ini pasar Amerika. Ya, sebuah studi yang saya lihatin ini. Setiap tahun
duitnya makin lama makin banyak nih. Naik terus, mau pandemi mau tidak, kata orang begitu kalau ada yang namanya lipstick trend gitu ya. Jadi makin makin resesi, peningkatan lipstick makin naik. Karena perempuan kalau stres tambah dandan, katanya begitu. Sehingga kita lihat angka ini dari tahun ke tahun, ini pasar Amerika ya, karena saya belum menemukan data Indonesia. Ini cuma contoh aja. Dari tahun ke tahun, makin banyak, makin naik penjualan kosmetik ya. Tidak hanya kulit, rambut, personal hygiene, make up, parfum, gigi dan lain sebagainya, dan lain-lain saya nggak tahu apa ya. Belum kalau kita studi lagi tentang operasi plastik misalnya, ini udah mengerikan gitu ya. Lalu saya ketika studi saya melihat video ini dan saya mau sharekan. Ya, cukup satu aja deh. Ya, dalam sekejap perempuan tadi menjadi orang yang kayak begini tiba-tiba jadi Barbie gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, dan mereka memenuhi semua YouTube. Saya baru tahu, seumur hidup saya baru lihat karena saya menyiapkan kelas ini gitu ya. Rupanya 90% orang kan menghabiskan waktu online-nya itu dengan menonton video ya. Dan video ini banyak banget gitu. Dan saya baru sadar, wow, buset kan gitu ya. Nah, salah satu ini adalah memenuhi. Apakah ada yang lain? Banyak ya. Memasak, begitu juga. Ada yang bikin roti lah, diukir-ukir, menghabiskan banyak waktu untuk, aduh saya nggak tahu lah apa gunanya itu ya. Dan ketika COVID ini terjadi, meningkat semua orang melakukan online ini ya. Semua nontonin gitu. Dan sadar nggak sadar, itu terjadi di semua umur. Dari umur 16 sampai 24 tahun, hampir 3 jam. Ya, umur 24 sampai 34 tahun, 2,5 jam. 35 sampai 44 2 jam 14 menit gitu ya. 35 sampai 54. Nah, saya berada di kelompok umur ini 2 jam kita buang untuk di sosial media. Bahkan yang lebih tua 1 jam 20 menit. Ngapain coba? Ya. Nah, kita nggak sadar bahwa kita menyelewengkan sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat ya, dosa masing-masing tanggung masing-masing. Tuhan akan tanya loh, ya. Nah, lalu semua sumber daya ini seharusnya melakukan mandat yang Tuhan percayakan kan, tapi kita habisin buat apa? Nah, lalu kita nggak sadar. Yang kedua adalah setelah nggak jadi steward yang baik nih, yang kedua masuk jebakan iblis. Kita hidup dalam pembenaran diri yang palsu, berakhir dalam kesia-siaan. Ya, dandan tuh gitu capek, mau berapa jam? Kepuasan sesaat, keindahan yang temporary, bukan? Kita bangga nih dari aslinya yang sebelah kanan tiba-tiba kinclong menjadi sebelah kiri, kita happy berapa jam? Setelah itu mau tidur capek, bongkar semua, kulitnya rusak dan seterusnya. Rambutnya ada uban dicat gitu, cat terus, warna segala macam ganti terus supaya memuaskan diri. Nah, ini riset ya yang menanyakan berapa sering kau menggunakan make up. Kalau ada 16% bilang tiap hari, 32% bilang hampir tiap hari, ya, 33% bilang hanya waktu tertentu, hanya 15% orang yang bilang tidak pernah pakai make up. Artinya dari 10 orang, hampir 9 orang udah pakai make up semua. Hanya 1 sampai 2 orang yang tidak menggunakan make up. Sadar nggak kita tuh udah terjebak di dalam iblis punya perangkap, ya, masuk ke dalam perangkap iblis. Lalu lebih cilakanya lagi, tidak hanya diri sendiri terjebak dalam iblis, menjadi antek-antek iblis di dalam memultiplikasi dosa. Kita yang tukang lipat gandakan dosa itu. Begitu kita dandan sekali, waduh, cakep nih, kan gitu ya.
mula-mula nyoba karena penasaran, nonton YouTube, oh kayaknya gampang ya, gue nyoba, bener loh, cakep loh kan gitu ya, terus puas nih, asik kan gitu. Lalu besok-besok melakukan dengan sadar, oh tambah seneng lagi. Hari ini eyeshadow-nya apa namanya itu biru, besok cari yang ungu, besok cari yang pink, besok separuh merah, separuh ini, kan begitu. Kemudian menjadi penggemar, mulai koleksi eyeshadow, punya kepuasan tersendiri, kemudian menjadi influencer, kasih tahu orang lain, oh ini bagus, ini begini, ini begitu, dan menjadi trendsetter. Ya, kemudian ketika dia menjadi trendsetter, dia bilang, oh itu jelek tuh, jangan ikutin YouTuber yang no jelek, ikutnya yang ini, pakai merek ini aja, gitu ya. Dan kemudian menjadi objek iklan, menjadi perbudakan merek, dibudakin gitu, ya, dan bergerak dari pemain menjadi bandar nih, dari bandar jadi gembong, kan begitu ya. Kemudian menjadi ilah, merasa gua mampu, gua bisa mewujudkan apa yang aku inginkan. Ya, hari ini mau jadi Barbie bisa, besok mau menjadi Little Mermaid mungkin bisa, besok mau jadi siapa lagi, Pocahontas kali ya, saya nggak tahu ya. Bisa. Besok mau bentuknya Paris Hilton, besok bisa. Nggak ada yang pengaruh siapapun. Suka-suka gue. Jadi Tuhan, bukan? Nah, itu yang terjadi. Jadi, kata-kata dia mengatakan gini, saya menyukai make up. Saya suka melakukan make up. Saya suka menggunakan make up. I don't wear it to aku tidak menggunakan itu untuk impress people. Bukan buat lu gua lakuin, ya. Aku lakuin untuk diriku sendiri. Why? I like that. Aku menyukainya. Gua nggak peduli sama lu sih. Ya, untuk diriku sendiri, ya. Dan aku nggak peduli. Orang bilang, make up lu ketebelan, bodoh amat. Ya, atau orang bilang jangan pakai kebanyakan, lebih baik yang alami. Bodoh amat. Ini nih gue yang ngerasain dan gue happy kalau gue mau begini, mau pakai bulu mata anti badai kayak anti laut kayak anti gelombang kayak pokoknya happy. Dan begitu. Anak ini usia 8 tahun. Dandannya kayak begini coba. 8 tahun. Mamanya yang sebelah kiri nih. Ya. Dan kita sering sekali nggak sadar ngajarin anak-anak kita. Anak kecil-kecil diajarin untuk berdandan. Nah, ketika anak itu besar, para lelaki lihat juga ya, dan mereka juga mau berdandan kayak perempuan. Kan gitu. Mulai pakai alis, mulai pakai bulu mata, mulai pakai eyeshadow, mulai pakai jenggot palsu supaya kelihatan lebih maco. Kan begitu? Pakai anting dan seterusnya, sampai bisa menjadi seperti ini. Coba, mengerikan nggak sih? Sangat mengerikan. Ya, saya ngeri. Nah, jadi apa tujuan Tuhan? Suruh menanggalkan perhiasan, berhenti dari semua kepalsuan, apapun itu bentuknya. Bapak, Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku, berhentilah dari semua kepalsuan. Apapun itu bentuknya. Mau kecantikan, mau kekayaan, mau status, mau percaya diri, mau kebanggaan, mau kenyamanan. Semua itu adalah kesesatan dunia yang mengelabui umat Tuhan. Tanggalkan perhiasan itu. Jadilah sederhana. Ya, karena dengan kesederhanaan, kita menghilangkan penghalang. Ya, nggak ada lagi halangan itu, nggak ada di kepala ini, kita bisa melihat lebih jelas. Ketika kita melihat lebih jelas, kita baru tahu, oh ini penting, ini kagak penting. Melihat bisa jauh ke depan, kita sadar Tuhan itu panggil kita, tujuan penciptaan itu apa, dan ngapain kita hidup. Kita tuh hidup di dunia ini sementara. Paling 70 tahun, 80 tahun tewas. Tapi kita akan menghadapi hidup dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Apa kita nggak ingin gitu? Ya. Dan kalau kita menghilangkan semua segala macam ini, kita sadar, waduh itu jerat banget, jerat diriku sendiri, jerat iblis. Yang tujuannya apa? Membuat manusia itu berhenti kenal Tuhan. Karena nggak ada waktu. Sibuk sama diri sendiri, sibuk sama dunia. Dan kita terjebak di dalam dunia ini dan nggak bisa keluar. Berhenti di sini.
Saya nggak mau hidup seperti itu. Saya mau hidup untuk kekekalan itu. Jangan berhenti di sini, bodoh luar biasa. Ya, dalam aplikasinya. Kita harus memutuskan merdeka dari semua jerat perbudakan itu. Kita udah bicarakan ini berbulan-bulan yang lalu ya, ketika Israel itu keluar dari Mesir. Jangan lagi terjerat dalam perbudakan Mesir itu. Kali ini terjerat lagi dengan perbudakan diri sendiri. Harusnya kita tuh memilih, aku udah bebas, aku mau jadi imam Tuhan. Tuhan itu sedang merancang kemah sucinya. Dia udah merancang, dia akan tinggal bersama umat, dan seluruh umat ini menjadi imam. Itu rancangan Tuhan bagi kita. Dan harusnya kita mengetahui pikiran Tuhan itu, dan membayangkan, aduh aku diutus jadi imam, aku dipanggil, yes. Kita bisa masuk ke tirai itu, kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Dan kita harusnya memanfaatkan semua sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Makanya pakaian imam yang sudah kita bahas bulan lalu itu sangat sederhana. Karena Tuhan mau imam itu sederhana. Sehingga semua upayanya itu bisa untuk bekerja dan memuliakan Tuhan. Sederhana, bukan berarti males ya. Bukan berarti nggak bangun tidur, nggak usah mandi, males. Kan itu enggak. Sederhana bukan malas ya. Sederhana itu tahu diri gitu. Ya, sederhana itu tampillah apa adanya. Bersih, mandi jelas. Tuhan suruh kita mandi ya. Dan Tuhan menyukai kebersihan. Nah, Tuhan merindukan umat itu mengenal Dia. Tuhan bilang, lepaskan dirimu dari yang boten-boten itu. Sediakan waktu. Gunakan semua sumber daya. Dan sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhanmu satu-satunya. Tuhanku satu-satunya. Dan Dia pencipta. Kita ini ciptaan. Kita ini bukan pencipta. Jadi jangan mencipta-cipta dirimu sendiri. Ciptaan itu harus tahu menempatkan dirinya di mana dan bergantung pada penciptanya. Bukan pada diri kita dan pencapaian kita. Itu namanya jadi Tuhan. Nah, kita mesti sadar Tuhan, Yahweh itu adalah pusat hidup kita. Dan kita harusnya mengagumi Dia, menghormati Dia, mengasihi Dia, menyembah Dia saja. Dan kita punya kerinduan. Kita nih nggak kenal Tuhan gitu. Nah, makanya harus gunain waktu, tenaga, semua sumber kita harusnya kita gunakan untuk memperbaiki kualitas hubungan kita sama Tuhan, intensitas relasi kita sama Tuhan. Kita harusnya berelasi lebih dalam dengan Tuhan. Baca firman Tuhan ini. Tuhan sudah keluarkan isi hatinya di sini. Renungkan firman itu siang dan malam. Kenal hatinya. Ya, dalam firman Tuhan itu ada kata berulang-ulang, ada cara penulisan puisi yang indah. Begitu kita baca dan begitu kita renungkan, kita bisa kenal hatinya, pribadinya, karakternya, karyanya dalam hidup kita ini. Dan semua itu perlu waktu, perlu effort, perlu tenaga, perlu pengorbanan. Ya, mendengarkan Tuhan, tahu tujuan Tuhan atas hidup kita. Pikir ulang. Tuhan itu tujuannya itu hidup kekal loh sama kita. Kita ini lagi ngapain nih? Apa sih nih? Ini stres, depresi, dan segala macam. Ngapain sih kita ini? Apakah kita sudah menempatkan hidup kita ini sesuai dengan tujuan Tuhan? Atau kita ini udah pura-pura jadi Tuhan dan membuat-buat tujuan kita sendiri? Dan harusnya kita tuh rindu menyenangkan Tuhan. Tahu, oh hal ini Tuhan nggak suka nih. Tuhan benci nih. Dan ini nih lebih benci lagi dan mau berupaya terus-menerus menyenangkan hatinya. Ya, saya orang yang tidak suka durian misalnya, saya sebel bau durian. Tetapi saya paling benci kalau ada orang bawa durian masuk ke mobil gitu. Waduh, itu bisa bikin saya ngamuk. Nah, sama menyenangkan Tuhan itu, kita mau tahu Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh ini Tuhan nggak suka. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tuduh luar biasa nggak sukanya. Nah, tahu nggak itu? Tahu nggak ada hal yang menyenangkan Tuhan? Ada hal-hal yang sangat menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu supaya lebih dekat dengan Tuhan? Kita harus
gunakan waktu itu. Ya, dan bagaimana kita bersyukur dan menghargai setiap anugerah Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakan ya pada orang bangsa Israel, aku nggak akan jalan sama kamu ya. Nah, dan tanggalkan perhiasanmu. Tuhan bilang, lu tanggalin tuh perhiasan, aku akan lihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ingat, Tuhan tahu hati kita. Jadi jangan berpura-pura, oh enggak. Aku orang Kristen, aku udah fokus sama Tuhan. Tapi kelakuan nggak berubah. Ya, hidup tidak tertransformasi. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan lihat apa yang kita lakukan dan tidak lakukan. Tuhan tahu hatimu. Nah, di sini orang Israel tidak lagi memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Jadi orang Israel nurut ceritanya. Dia menanggalkan perhiasannya. Ya, bisa jadi motivasi dasarnya salah. Dia mau berduka aja. Dan karena masa depan nggak jelas. Dan dia mau mohon belas kasihan Tuhan. Kalau mau mohon belas kasihan Tuhan kan harus kelihatan miskin dong, kan gitu ya. Tidak gaya-gaya kan gitu. Nah, mereka menunjukkan. Jadi dia beneran copot perhiasannya, tapi kita tidak tahu motivasinya. Tetapi anyway, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi di dalam umat Tuhan itu, ketika penghalang-penghalang relasi itu disingkirkan, sebagian orang yang benar-benar mengasihi dan mencari Tuhan, matanya pasti terbuka dan dia menyadari kesesatannya. Tapi bagi sebagian orang yang lain yang mungkin punya mata ya, yang mungkin punya mata tapi tetap buta, dia nggak bisa lihat karena hatinya tidak mengasihi Tuhan dan hatinya tidak cari Tuhan. Nah, ini adalah anak kecil yang nggak pakai pikirannya itu tadi, nggak mengerti. Jadi dimarahin diam sebentar. Besok lakukan lagi. Tapi ada orang yang memang mengerti dan bertobat, ya. Nah, sesudah itu Musa mengambil kemah. Ya, lihat Musa ya. Musa ini luar biasa. Mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan harus pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan. Berapa kali ditekankan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, berada di luar perkemahan 3 kali dalam satu ayat. Apa maksudnya coba? Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ketika kita betul-betul merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan keindahannya bahkan dalam setiap ayat. Saya nggak bisa enggak gitu. Bapak Ibu, ini betul-betul kesaksian pribadi. Saya bersyukur untuk bisa menjalankan kelas ini karena saya jadi belajar banyak banget gitu. Dan Tuhan membukakan banyak banget. Ya. Dan kata demi kata yang ada di sini itu tuh penuh arti gitu. Ya. Jadi Musa kita tahu dia adalah orang peka dan lembut hati. Dan dia tahu nih, aduh ini keadaan sulit banget sekarang ini ya. Orang Israel ini telah menanggalkan perhiasannya seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka sedang berduka, ya, mereka berkabung. Karena mungkin sebagian memang kehilangan orang-orang yang Tuhan binasakan kan. Tuhan kan kasih mati 3.000 orang ya. Dan sebagian merasa terancam dengan penolakan Tuhan. Nah, sebagai perantara nih, si Musa ini tahu nih, dia harus membangun relasi umat dengan Tuhan kembali. Namun, kalau ia mau menghadap Tuhan, dia harus naik gunung. Itu privilege hanya Musa yang punya. Nah, dalam keadaan prihatin seperti ini, naik gunung itu kayak show off gitu, kayak sombong gitu ya. Israel itu akan merasa kecil hati. Aduh, Musa, engkau barusan meninggalkan kami dan kita dapat musibah gini gede. Gitu. Sekarang lu mau naik gunung lagi. Aduh, ditinggal dong kita ini lagi tanpa pemimpin. Nah, Israel bisa jadi kecil hati. Nah, di satu sisi, Musa itu juga mau menjaga kekudusan Tuhan. Ini bangsa lagi berdosa, dia merasa bagian dari bangsa itu. Aku nggak mungkin naik gunung Tuhan yang kudus itu, gitu ya. Jadi si Musa ini, perantara ini, dia mendirikan kemah. Didirikan kemah sebagai tempat pertemuan orang-orang yang mencari Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi dia nggak naik gunung, tapi dia merindukan Tuhan dan dia dirikan kemah. Ya, nah kemah ini bukan kemah suci,
Musa udah tahu Tuhan mau tinggal sama umatnya. Tuhan sudah merencanakan ini itu gitu. Tapi Tuhan nggak mau sekarang, tolak nggak jadi. Urusan kemah suci bubar. Ya, ini bangsa Tegar Tengku nggak mau tinggal sama mereka lagi. Nah, jadi Musa membuat kemah itu seolah-olah kayak maulah Tuhan, ini aku bikin ya, kan seolah-olah begitu ya. Jadi kemah ini sebenarnya bukan kemah suci yang Tuhan rencanakan. Ide ini belum dilaksanakan. Dan ide ini sudah batal karena pelanggaran orang Israel. Tapi Musa tahu, dia bangun kemah. Ecek-ecek gitu loh. Untuk nunjukin Tuhan betapa kami merindukan engkau ada sama kami. Dan untuk jaga, Musa letakin jarak jauh antara kemah pertemuan dan bangsa Israel itu. Makanya 3 kali dikatakan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, berada di luar perkemahan. Musa sengaja kasih jarak yang jauh. Karena apa? Karena dia menjaga kekudusan Tuhan. Yang kedua, dia menjaga kalau Tuhan deket nih, musnah nih Israel. Ya, dia jaga juga. Dia perantara bukan? Dan dia kejepit nih, dan dia harus tahu, aduh aku harus bertindak macam apa. Ya. Nah, Musa memberikan akses kepada setiap orang yang benar-benar mau cari Tuhan, kalian dapat keluar dari perkemahan itu, keluar dari bangsamu yang tegar tengkuk itu, dan kau datang ke sini menghadap Tuhan. Musa kasih akses itu. Ya, setiap orang yang mencari Tuhan boleh datang. Nah, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, ya, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Jadi bangsa itu melihat, ya, dan mengamati setiap gerakan Musa. Ya, dasar manusia ya, yang demen melihat. Jadi dia lihat dan amatin di mana Musa masuk ke dalam kemah, kan gitu. Mereka mengikuti dengan matanya, tapi matanya doang ikutin, kakinya nggak berani mendekat. Ya, nah mereka tetap tinggal di kemah masing-masing, tempat wilayah kekuasaan masing-masing. Nah lucunya ayat berikutnya, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, Tuhan yang turun coba. Si umat Israel kagak berani, semuanya di kemah masing-masing. Musa masuk ke kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan bicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi dalam hal ini Musa yang mengundang, Tuhan menerima undangan itu. Luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan yang turun. Selama ini Musa yang dipanggil naik. Ini enggak, Tuhan yang turun loh. Dan Tuhan berhenti di pintu kemah. Ya, Musa berada di dalam kemah. Tuhan berada di pintu kemah. Tuhan mau bincang-bincang aja, tapi nggak mau masuk Tuhan. Dan Tuhan tidak mau tinggal di dalam kemah itu. Karena itu bukan kemahnya Tuhan. Itu kemahnya Musa. Dan Tuhan itu cuman kasih hati gitu sama Musa. Ya, Musa udah bangunin, ya Musa yang masuk kemah itu, Tuhan tidak mau masuk. Tuhan cuman berada di pintu kemah itu. Ya. Nah, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan itu berhenti di pintu kemah, lalu mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Lumayan kan gitu ya. Jadi bangsa Israel itu melihat tiang awan itu turun, berhenti tepat di pintu kemah itu. Hal itu terlihat, ya. Hal yang terlihat itu, lihat kan, tiang awan turun, nampak kan sama mereka. Mereka mengkonfirmasi, oke, Tuhan hadir, kan begitu. Nah, dari penglihatan ini kemudian mereka bangun dan menyembah di pintu kemah masing-masing. Artinya dia pasti bersama dengan keluarganya ya, di hadapan dan bersama dengan keluarga masing-masing. Puji Tuhan. Nah, itu yang saya juga harapkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang ada di sini yang sebagai parents gitu ya, sebagai orang tua. Kontribusi terbesar orang tua bagi kerajaan Tuhan bukanlah pekerjaanmu, bukanlah semua pencapaianmu, tetapi adalah anak-anakmu yang Tuhan titipkan pada dirimu. Ya, ajarlah mereka berdoa, bawalah mereka sama-sama menyembah dan sujud kepada Tuhan. Ya, orang Muslim ya, dia melakukan apa? Orang Muslim sholat itu 5 kali sehari loh. Artinya di depan Tuhan ngajarin anaknya tuh sampai sujud 5 kali sehari. Apa yang terjadi dengan kita?
Apakah kita pernah ajarin anak kita doa bersujud? Kalau belum pernah, malam ini lakukan Bapak Ibu. Ya, ini teguran Tuhan bagi kita. Mari kita ajak keluarga kita untuk sujud, duduk doa bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya, masa kita kalah sama teman-teman kita yang Muslim yang mengajarkan anaknya sampai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita ajarlah anak-anak itu berdoa sedini mungkin. Ajar anak kita berlutut untuk berdoa sehingga mereka menghormati Tuhan dari kecil. Jadi jangan ajar anak berdoa sambil tidur. Ya, mulai sekarang hari ini bertobat, bawa anak Anda berlutut, berdoa bersama dengan berlutut sehingga anak itu menghargai Tuhan dari dia kecil. Nah, dan Tuhan berbicara kepada Musa ya dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tuhan menunjukkan penghargaan dan mempercayai Musa sebagai sahabatnya. Ya, dikatakan dia berbicara sebagai teman. Jadi Tuhan betul-betul menghargai, mempercayai Musa sebagai sahabat. Tuhan turun hanya untuk berbicara dengan Musa. Setelah itu Musa kembali ke perkemahan, ke umat Israel yang dipimpinnya. Ya, jadi di kemah pertemuan itu mereka cuma ketemu, Musa berbicara, Tuhan berbicara dengan Musa, setelah itu Musa kembali. Jadi itu bukan kemah tempat tinggal, tetapi Yosua, abdi Musa yang masih muda itu tinggal menunggui kemah itu. Nah, Yosua ini masih muda, ya, dan Yosua ini belajar dari iman Musa. Ia mengantarkan dan menunggui Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai kan. Dia satu-satunya orang yang Musa ajak. Ya, dan ia mendengarkan sharing pengalaman Musa dengan Tuhan langsung. Setiap kali Musa turun mungkin dari Gunung Sinai itu 4.000 feet, 4.000 feet itu berapa? 1.600 meter gitu ya. Dia sambil berjalan pasti Musa cerita karena orang yang bersuka cita, orang yang menikmati kehadiran Tuhan sedemikian lama itu pasti hatinya melimpah dan pasti dia cerita sama si Yosua, ya kan? Nah, Yosua selalu mendengarkan sharing pengalaman Musa dari Tuhan langsung, baik di gunung maupun di darat. Yosua ini setia dia mengikuti terus kan. Musa di mana diikutin, ke gunung diantar, ditungguin. Sekarang Musa bikin kemah di darat, dia juga menungguinya. Dia menunggui kemah itu. Dia menyatakan kesetiaannya, kerinduannya untuk mengenal Tuhan. Ya, dan Musa membiarkan. Musa setuju. Ya, artinya apa? Musa telah menyiapkan Yosua dari awal. Ingat, ini baru tahun pertama mereka keluar dari Mesir ya. Dan Musa sudah ngajak Yosua dan Yosua ini sudah tahu akan menjadi pemimpin masa depan nanti. Dan Tuhan berkenan. Jadi Tuhan pun berkenan dan Tuhan pun membiarkan Yosua di situ menikmati hadirat Tuhan di situ ya. Luar biasa. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Jadi Musa, sang sahabat Tuhan itu, yang dikenal sama Tuhan, Tuhan bilang ya, aku mengenal engkau, ya, dan mendapat kasih karunia Tuhan, dia gunakan loh semua kedalaman pengenalannya akan Tuhan untuk mengungkapkan, menyatakan permohonannya. Dan dia yakin, diungkapkan dengan yakin karena dia udah kenal Tuhan. Dan dia gunakan semua pengenalannya ini ya untuk menyatakan permohonannya dengan yakin agar Tuhan tetap memimpin umatnya. Tuhan udah bilang dia nggak mau kan, tapi Tuhan, Musa itu tahu hatimu enggak begitu Tuhan. Jadi dia dengan pede gitu ya, dengan segala macam kedalaman pengenalan dia berani untuk ngomong ya bahwa aku mengenal dan beritahukan jalanmu kepadaku.
Nah, jadi mengenal Tuhan lebih dalam, berhari-hari bersama Tuhan, menjadi teman Tuhan di kemah pertemuan, tidak bikin Musa itu over familiar, nggak kurang ajar gitu loh, ya, nggak selengean. Dia kenal Tuhan lebih dalam, dan dengan mengenal Tuhan lebih dalam, justru Musa menjadi lebih berhati-hati. Dia menjaga ketulusan hatinya, dia menjaga kesetiaannya dalam menjalankan mandat yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai perantara umat. Jadi dia bukannya justru lebih akrab, halo Tuhan, nggak begitu gitu ya. Jadi dia berhati-hati, dia jaga ketulusannya, dia jaga kesetiaannya. Perhatikan kata-katanya. Dia bilang gini, sekiranya mendapat kasih karuniamu, ya, jika engkau berkenan, artinya kan begitu. Beritahukan jalan-jalanmu, yang tanpa penyingkapanmu Tuhan, aku bisa salah Tuhan dan bisa menyimpang, ya. Dan dia bilang mengenal. Dia bilang sehingga aku mengenal engkau. Nah, kata kenal di sini bahasa aslinya adalah yada, artinya mengetahui sampai keinginan yang paling dalam. Jadi Tuhan bilang, aku Tuhan ya, mengenal Musa, aku udah kenal kamu sampai hatimu yang terdalam. Musa pun responnya begitu. Sehingga aku bisa mengenal engkau Tuhan. Aku ingin mengetahui juga keinginanmu yang paling dalam. Supaya mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, jadi dia tahu, mengenal Tuhan makin dalam, Tuhan akan mengasihi dia. Dan terakhir dia bilang begini, ini umatmu Tuhan. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini umat yang sudah kau tebus. Mereka memang bebal. Tapi kali ini mereka sudah nurutin perintahmu. Tuhan suruh copotin perhiasan, mereka sudah lakukan Tuhan. Dan engkau adalah Allah yang pengampun dan pemurah. Gitu ya. Nah, lalu ia berfirman, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, kembali Tuhan luluh hati kepada Musa. Dan Tuhan memakai kata singular ya, engkaunya singular. Aku hendak membimbing engkau Musa dan memberikan ketentraman kepadamu Musa. Ya, Tuhan mau pegang tangan Musa dan memberikan ketentraman. Lalu Musa berkata kepada Tuhan gimana? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, Musa tahu ia pribadi mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi dia tidak memanfaatkan itu untuk kepentingannya sendiri. Ia sadar betul tanggung jawabnya. Ada perintah Tuhan, ada mandat yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi dia pakai kami. Ya, dia menggunakan kami. Artinya mengasosiasikan dirinya selalu bersama dengan umat Tuhan. Tuhan bilang membimbing engkau, dia selalu bilang Tuhan membimbing kami ya, gitu ya. Jadi dia mengasosiasikan dirinya dengan umat Tuhan. Lalu dia lanjutkan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Aku yang dapat kasih karunia. Karena dia tahu Tuhan tidak mungkin kasih karunia kepada orang Israel yang bebal itu ya. Nah, tapi di sini dikatakan, dari manakah gerangan akan kayak aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Jadi aku itu pemimpinnya dan aku mengasosiasikan dengan umatmu ini. Ya, bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dan umatmu ini ditegaskan sama dia, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa dalam hal ini mengajukan proposal resmi, aku menjadi kami, ya. Jadi dia mengatakan aku tuh artinya Tuhan, aku dan umat ini ya. Jadi kalau aku ngomongnya aku Tuhan, aku tuh artinya aku dan umat ini. Musa memohon untuk Tuhan memberikan suatu konfirmasi penyertaannya. Dan itu yang dikatakan penyertaan Tuhan itu adalah bukti yang membedakan umat Tuhan dengan semua bangsa di muka bumi ini. Nggak ada bukti lain. Ya, kita nggak bisa melihat bukti lain. Satu-satunya bukti yang nyata itu adalah penyertaan Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Jadi sebuah bangsa yang hebat bukan karena budayanya, bukan karena peradabannya, bukan karena teknologinya, kekayaan alamnya, kualitas manusia dan lain sebagainya, itu sementara.
Yang Musa bilang adalah penyertaan Tuhan itu adalah buktinya. Nggak ada yang lain. Yang lain itu kecil. Kalau Tuhan menyertai, itu anugerah terbesar. Itu tanda kasih karunia Tuhan yang nyata. Maka Tuhan menjawab Musa, aku akan melakukan apa yang telah kamu minta, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Wow, ya. Jadi pengenalan Musa akan pribadi, karakter, dan karya Tuhan itu tuh sungguh senang Tuhan, ya. Tuhan itu sungguh berkenan gitu. Kalau Musa itu kenal Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tuh berkenan mengabulkan apa yang Musa ajukan. Tuhan juga mengatakan, aku kenal kamu, aku mengenal engkau Musa. Tuhan mengenal Musa. Tuhan itu artinya Tuhan sudah selidiki, confirm, sudah tahu hatimu yang paling dalam Musa, dan aku melihat ketulusan, ya. Dan Tuhan melihat di dalam hati Musa itu ada keprihatinan yang besar sama umat Tuhan. Dia betul-betul gembala gitu ya. Dia betul-betul perantara. Dia menunjukkan dia tahu tugasnya. Dia akan menjalankan mandat Tuhan yang besar ini kepadanya, dan dia khawatir gitu untuk umatnya ini. Dan bahkan Musa tuh sampai bilang, ganti akulah Tuhan, keluarkan aku dari kitabmu itu, sayangi umatmu ini. Dan dia tulus. Dan Tuhan tahu itu, jadi bukan bikin-bikin gitu. Dan sekali lagi di sini, Musa lulus dalam ujian Tuhan. Jadi Tuhan menguji dia ya, bilang aku mengasihi engkau pribadi. Musa bilang enggak. Kami, dan itu tulus dari hatinya. Tuhan lihat. Lulus Musa sekali lagi dalam ujian ini. Hebat Musa ya. Dan Tuhan mau, karena Musa, Tuhan mau memperbarui kembali perjanjiannya dengan umatnya. Tuhan mau tinggal, dan Tuhan mau menyertai, dan mau memimpin kembali umatnya. Hebat ya. Nah, lalu Musa memohon. Nah, ini lucunya Musa ya. Musa memohon, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ya, ketika Tuhan menyatakan bahwa Ia mengenal Musa, Tuhan bilang kan, Ia mengenal Musa. Si Musa minta untuk melihat Tuhan. Padahal orang Israel barusan dihukum nih kan, mewujudkan Tuhan karena mau melihat Tuhan. Tapi Musa minta untuk melihat Tuhan. Dan Musa tidak sedang mencari sensasi. Mengapa tuh Musa minta melihat Tuhan? Karena dia udah kenal Tuhan. Dan kali ini Tuhan ngomong sama dia, aku mengenal engkau Musa. Dia pengen respon gitu loh. Kalau Tuhan mengenal dia, dia juga mau respon. Dia bilang, Tuhan, aku ingin kenal engkau lebih dalam. Ya, dia bukan mau cari sensasi, iseng mau lihat Tuhan, enggak. Tapi Musa itu lagi meresponi pengenalan Tuhan akan dirinya, dan dia nyatakan juga, aku juga rindu Tuhan melihat engkau, mengenal engkau lebih dalam. Gitu. Nah, Musa adalah satu-satunya manusia yang berkali-kali naik gunung. 80 tahun loh, naik turun gunung. Kadang sendiri, kadang sama Yosua, sekali sama Yosua ya. Sering-sering dia sendiri dan sama Harun sekali. Dia berada 40 hari 40 malam bersama Tuhan tanpa jeda. Mengenal Tuhan itu membutuhkan waktu dan upaya. Si orang tua ini harus naik puncak gunung, turun lagi 40 hari 40 malam, ulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengenal Tuhan, tunjukkan waktumu kapan engkau berdoa. Apa upayamu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Nggak main-main mengenal Tuhan itu. Asal jadi mau tidur baru mau berdoa. Doa pun ngaco gitu. Lupa, udah amin belum ya? Besok pagi lanjut lagi hidup dan tidak pernah tahu sebenarnya kita kenal Tuhan apa enggak. Tiba-tiba mati gitu ya. Tuhan bilang siapa lu? Nggak kenal. Nah, mengenal Tuhan itu membutuhkan waktu dan upaya. Dan semakin Musa mengenal Tuhan, semakin besar kerinduannya. Nggak pernah bosan gitu loh. Untuk lebih kenal lagi, lebih dalam lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang hidup. Dia itu hidup, dia itu menarik, dia itu mempesona, dia itu mengagumkan, dia itu menenangkan,
bukan. Allah itu, Tuhan Yahweh itu bikin kangen gitu. Jadi makin kita kenal Tuhan, makin gak habis-habis kepengen kenal dia lagi. Kalau nggak kita pikir gini, ngapain 40 hari Musa? Buset, bengong gitu. Bengong apanya? Kan gitu ya. Jadi mengenal Tuhan itu membuat kita tuh ingin melekat dengan dia. Kerinduan itu makin lama makin dalam. Ya. Dan betah gitu di dalam membahas firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam berdoa kita makin rindu sama Tuhan. Karena Allah kita hidup. Ya. Musa juga satu-satunya orang yang diizinkan berbicara muka dengan muka di kemah pertemuan. Namun ia belum pernah lihat Tuhan, bukan? Dia lihatnya awan kan gitu ya. Dan Musa, tapi bagusnya ya, ketika Musa bilang dia mau melihat Tuhan, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya memohon dan menunggu karunia Tuhan. Dia tidak mencari sensasi. Hanya jika Tuhan berkenan, ya, karena hanya Tuhan yang berhak memberikan sensasi ilahi itu. Dan sensasi ilahi kalau Tuhan kasih kita penglihatan, harusnya itu mendatangkan sukacita. Harusnya itu membuat orang haleluya memuji kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan ngerti keinginan Musa, sangat manusiawi. Ya, ada rasa puas kalau manusia itu bisa lihat. Dan Tuhan pengen memberikan yang lebih dari yang Musa minta. Musa minta penglihatan. Tuhan bilang apa? Tuhan berikan Musa akan melihat Tuhan dengan segala kegemilangannya, dan Tuhan akan membuat Musa mendengar seruan nama Tuhan. Jadi Musa minta melihat, Tuhan kasih double, triple malah ya, melihat Tuhan dengan segenap kegemilangannya dan mendengar seruan nama Tuhan. Namun Tuhan menegaskan bahwa pengabulan permohonan Musa ini adalah semata-mata kasih karunia dan hak prerogatifnya Tuhan. Nggak bisa dibantah. Nah, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan tahu apa yang menjadi batasan manusia. Walaupun Musa mengenal Tuhan, ada hal yang Musa nggak bisa, karena Musa manusia. Ya, tidak ada orang yang mampu melihat Tuhan. Melihat matahari aja bisa membutakan mata kita. Melihat Tuhan, orang pasti mati. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika Tuhan tahu nih, engkau tak bisa lihat aku. Tapi Tuhan tetap menyatakan dirinya, bukan? Walaupun tidak kelihatan. Karena Tuhan mau kita percaya kepadanya karena iman, bukan karena kita melihat dia lalu percaya. Ya, dan Tuhan menyatakan, tanpa terlihat pun engkau bisa percaya padaku, karena aku adalah Allah yang setia. Ya, jadi kita tidak perlu melihat Tuhan, kita merindukan melihat Tuhan, tetapi hanya Tuhan izinkan, kalau Tuhan singkapkan sama kita, kita bisa lihat Tuhan. Jadi jangan ngotot mau lihat Tuhan ya, karena kalau Tuhan tahu keterbatasan kita jadi manusia. Jadi Tuhan bilang, ada satu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Dan apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Tuhan itu berbelas kasihan. Ia mengerti ada kerinduan untuk melihat Tuhan. Karena manusia itu memang diciptakan, ya, ketika waktu kalau kita baca Kejadian 1 dan 2, Tuhan menciptakan manusia itu bisa melihat Tuhan. Makanya Adam bisa mengetahui Tuhan lagi jalan-jalan di taman. Manusia memang diciptakan bisa melihat Tuhan. Tetapi keberdosaan kita membuat putus, nggak bisa lihat Tuhan lagi. Karena kesucian Tuhan itu akan membinasakan kita yang berdosa. Ya, kita harus mengerti itu standar kesucian Tuhan. Nggak bisa karena kita itu berdosa. Kalau kita lihat Tuhan, kita yang mati. Dan Tuhan menganugerahkan iman.
kita dapat melihat dengan mata iman dan percaya sama Tuhan. Itulah anugerah. Ya, banyak orang-orang sekarang, orang-orang modern, dia nggak bisa lihat, dia nggak percaya. Kenapa kita orang-orang Kristen bisa percaya? Bukankah itu suatu anugerah? Kita bisa tahu Tuhan, kita mengenal Tuhan karena mata iman kita yang lihat. Dan Tuhan kasih itu. Dan itulah anugerah. Dan itulah yang harusnya kita syukuri. Dan ada orang yang nggak bisa lihat dan nggak bisa percaya. Auban, bebal, gitu itu bebal, ya. Nah, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Tuhan tahu, Tuhan mengenal Musa, ya tahu isi hati Musa yang merindukan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan Tuhan berkenan. Dan Tuhan ingin menyatakan dirinya lebih jelas lagi. Tuhan bilang, kalau engkau sungguh-sungguh ingin mengenalku, aku juga akan menyingkapkan kepadamu lebih jelas lagi. Tapi Tuhan tahu keterbatasan manusia dalam mengenal dia. Ya, dan Tuhan terlalu mulia dan menakjubkan untuk dilihat. Tuhan terlalu hebat untuk dimengerti. Selalu dalam hubungan kita sama Tuhan, Bapak Ibu, saya yakin selalu ada misterius yang kita nggak bisa tembus gitu. Dengan akal budi kita, dengan perasaan kita, dengan nurani kita mentok gitu. Selalu kita butuh iman, dan iman itu adalah anugerah dari Tuhan sendiri untuk orang-orang yang sungguh mengasihinya. Jadi tanya sama dirimu, kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan padamu. Tuhan akan memberikan engkau iman itu sebagai anugerahnya kepada kita. Jadi memang ada misteri di dalam iman kita. Ya, kita tidak bisa menganalisa Tuhan karena dia terlalu luar biasa, dia terlalu besar dan terlalu misterius. Jadi jangan coba-coba mau mengerti Tuhan. Ya, pasrah dan Tuhan akan singkapkan kepada kita. Jadi jangan kepo seperti orang Israel dan membuat anak lembu emas. Ya, seperti Musa aja, pasrah. Boleh menyatakan ingin melihat Tuhan, tapi pasrah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini kita masuk ke pasal 34 sedikit ya, untuk menutup bagian ini. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahat dua loh batu yang sama dengan yang semula, maka aku akan menulis pada loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Perhatikan di sini ya, Tuhan kembali nih, kan sudah mau kan berbuat perjanjian lagi sama Israel, sudah mau memperbarui perjanjian lagi, kali ini Tuhan kembali memformalkan perjanjian yang sudah diperbaharui lagi ya, hitam di atas putih lagi. Nah, kali ini Tuhan minta Musa yang memahat batunya. Memakai loh pertama yang seperti contoh, kasih contoh. Memakai contoh loh yang Tuhan sudah bikinkan gitu ya. Tuhan mengajak Musa, sahabatnya, sekarang menjadi rekan kerjanya. Tadinya cuma sahabat, sekarang Tuhan bilang, bikin lohnya. Wah, jadi rekan kerja. Promotion nih. Ini merupakan suatu kehormatan bagi Musa. Dia tidak hanya jadi sahabat sekarang, dia menjadi partner bekerja bersama Tuhan. Ya, dan kemudian Tuhan bilang, setelah kamu bikin, aku yang tulis. Ya, keren ya. Nah, bersiaplah menjelang pagi. Naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdiri di sana menghadap aku di gunung itu. Tetapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi nggak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Standar kekudusan Tuhan nggak bisa tetap ditawar ya. Walaupun kau jadi temanku, walaupun kau jadi rekan kerjaku, walaupun kau udah menjadi sangat dekat dengan aku, Tuhan itu kudus, nggak bisa ditawar. Gunung itu menjadi kudus karena kehadiran Tuhan. Lalu Musa memahat dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan ia naik ke atas gunung seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ya, jadi kata-kata seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya itu tuh penting banget. Ya, setiap kali kita menemukan kata itu artinya dia sedang mengerjakan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dan itu Tuhan penting bagi Tuhan. Nah, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan namanya. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Tuhan hadir dalam awan itu. Dia dekat dengan Musa. Tuhan ingin dikenali bukan dalam bentuk dan wajahnya, itu tidak penting, tetapi melalui sifatnya Tuhan itu ingin dikenali. Ya, Tuhan itu penyayang dan pengasih. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu pengampun. Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil. Tuhan tidak ingin dikenali dalam wajahnya. Ya, itu bukan urusan kita sekarang. Nanti, suatu waktu nanti, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, Tuhan akan bertemu dengan kita muka dengan muka. Tidak sekarang. Tetapi sekarang ini Tuhan ingin kita mengenal sifatnya. Makanya diserukan. Begitu dia melewati Musa, menudungi dia dengan tangannya, sehingga Musa nggak bisa lihat. Gitu ya. Dan diserukan dengan terus terang, gitu ya, dengan terbuka. Tuhan bilang, akulah Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya, meneguhkan kasih setia kepada orang beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, ya, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan seterusnya. Tuhan ingin dikenali melalui sifatnya. Nah, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Jadi kedahsyatan pernyataan Tuhan itu tidak bisa tidak. Ya, ketika Tuhan menyatakan dirinya, tidak bisa tidak, Musa langsung tersungkur, ya, berlutut ke tanah. Itu juga terjadi di Yesaya, bukan di Daniel. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, Yesaya cuma bisa bilang, celaka aku. Kedahsyatan pernyataan Tuhan itu membuat Musa, sang teman, ya, sang rekan kerja yang menjadi perantara itu, saat itu juga berlutut dia, sujud menyembah. Dan dia mengajukan permohonannya yang hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan kepadanya. Ya, kalau Tuhan tidak beranugerah kepadanya, boro-boro bisa mengajukan permohonan. Ya, dan yang dia mohon adalah kiranya Tuhan mau berjalan di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk. Dia menyadari Israel itu tegar tengkuk, tapi ini umat-Mu Tuhan. Dan berkenanlah berjalan di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk ini. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Dia minta ampun, ya, dan menyerahkan diri dan bangsa ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Dia bilang, ambillah kami menjadi milik-Mu. Wah, luar biasa. Ini adalah suatu doa Musa yang luar biasa. Nah, saya mau menutup malam ini dengan ayat ini, Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat Bapak Ibu, dari tadi kita bahas ya, kerjaan kita ini ya, kerjaan iblis itu sama. Kerjanya kita itu selalu kepengen melarikan diri dari Tuhan. Kita memenuhi otak kita dengan segala macam yang kita sadar nggak sadar itu menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Seolah-olah kenal Tuhan, kan udah kenal apanya? Seberapa engkau mengenal Tuhan? Coba ya kita berdoa, coba mulai perhatikan apa yang kita sebut di dalam doa kita. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa. Selesai. Kita nggak kenal pribadi Tuhan. Tiap kali doa ulang itu lagi. Tiap kali doa ulang itu lagi. Seolah-olah kita tuh
itu cuma menggugurkan kewajiban dan ya sudah, memang Tuhan seperti itu. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana engkau menyebutnya dengan caramu yang unik? Ya, bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau otak kita ini penuh dengan segala macam dan itu penting bagi kita. Kita lupa, kita nggak bisa lagi kenal Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Apa yang dibangun oleh keangkuhan manusia? Kesombongan kita, kepintaran kita, kecantikan kita, kemolekan kita, segala macam. Itu menunjukkan keangkuhan manusia. Dan itu menentang pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Allah kita, hatinya harus rendah. Harus ada kerendahan hati, harus ada kerinduan sungguh-sungguh untuk kenal Tuhan. Dan manusia angkuh ini mengandalkan dirinya sendiri. Buat apa mengenal Tuhan? Paulus bilang apa? Kami menawan semua pikiran ini, ditawan, diikat, ditaklukkan kepada Kristus. Itu yang dia ingin. Ya, yang dia anjurkan kepada jemaat di Korintus. Dan ayat ini yang saya serukan buat kita malam ini. Pikirkan, harus punya siasat, harus punya cara menawan semua pikiran kita dan taklukkan itu di bawah Kristus. Sehingga kita tidak punya penghalang lain untuk mengenal Tuhan. Buang kalau perlu. Jangan diikat, buang, hancurkan, bakar. Sehingga kita nggak punya lagi penghalang yang mengganggu kita dan kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih leluasa. Ya. Dan Petrus berdoa, bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, semakin dalam dan semakin mencintai lagi, itu adalah harapan tertinggi. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang berulang tahun gitu ya, ada kita lagi mengharapkan, mengucapkan ucapan harapan kita kepada orang lain, doakan setiap orang itu untuk mengenal Tuhan. Karena dengan pengenalan akan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan datang. Dan kita akan menjadi umat kesayangannya dan menjadi bangsa yang dia pilih untuk menjadi imamnya. Dan itu mengharukan. Mari saya ajak kita untuk tunduk kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Saya menuliskan doa ini. Ini adalah doa yang ditulis Paulus untuk jemaat di Kolose. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak sebelum kita berdoa. Kalau ada hatimu gelisah, kalau ada hatimu rusuh, kalau engkau tertegur di dalam mendengar firman Tuhan malam ini, saya kasih waktu kita untuk minta ampun sama Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, izinkan kami memohon agar kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan, serta boleh berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kami dapat memberi buah yang baik dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau, ya Tuhan kami. Dan kami boleh dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Bapa
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang sudah melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tuhan, Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Kristus, kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus. Kami panjatkan doa ini. Amin.